Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan atau menyampaikan materi terkait dengan persiapan dasar luka. Seperti kita ketahui bahwa pada kenyataannya di dalam perawatan luka itu banyak sekali yang harus kita lakukan karena banyak sekali prevalensi atau kejadian-kejadian yang memang kondisi luka itu sembuh atau delay di dalam penyembuhannya. Seperti itu. Apa itu wound bed preparation? Wound bed preparation di sini ada definisinya adalah manajemen luka untuk memacu proses penyembuhan dari dalam atau untuk memfasilitasi terapi yang lebih efektif. Kemudian apa tujuannya di dalam wound bed preparation ini? Tadi sudah dibahas banyak oleh pemateri sebelumnya bahwa wound bed preparation ini tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan warna dasar luka atau wound bed yang stabil, kemudian bagaimana kita eksudatnya itu minimal, kemudian lingkungannya yang optimal, dan kita harus memperhatikan bagaimana vaskularisasi dari luka tersebut menjadi baik. Kemudian kita kenal di dalam wound bed preparation ini ada yang dinamakan time. Sebetulnya ini hanya untuk mempermudah kita bagaimana mengingat. Time itu adalah tisu, yaitu jaringan, kemudian I-nya adalah infeksi atau inflamasi, kemudian ada M-nya adalah moist, kemudian ada E-nya adalah X atau tepi luka. Kita lihat yang tisu atau jaringan, tentunya tadi sudah dikatakan oleh pemateri sebelumnya bahwa ketika kita menemukan suatu jaringan yang mati atau nekrotik, kita harus hilangkan atau kita buang karena itu akan menghambat terjadinya penyembuhan luka. Selanjutnya adalah tentang infeksi. Di sini infeksi ada beberapa tahapan yang harus kita pahami, bahwa ada tahap kontaminasi, kemudian kolonisasi, kemudian ada kolonisasi kritis, dan akhirnya terjadi suatu infeksi. Bagaimana kita cara mengontrolnya? Di sini ada pada saat terjadi kolonisasi, tentunya kita harus memberikan antiseptik. Kemudian pada saat kolonisasi kritis juga sama, kita harus memberikan antiseptik. Selanjutnya adalah infeksi lokal. Bila kita menemukan suatu infeksi lokal di dalam luka tersebut, kita harus menambahkan dengan antimikroba topikal. Nah, ketika kita menemukan luka yang infeksi sistemik, tentunya ini ada kolaborasi dengan tim medis karena ada pemberian antibiotik sistemik, kemudian kita gabungkan dengan antimikroba topikal. Nah, kita selanjutnya adalah tentang moist. Mungkin dari awal sudah dibicarakan oleh pemateri sebelumnya bahwa moist ini sangat penting. Bagaimana kita menjaga kelembaban suatu luka? Biasanya ini kaitannya dengan eksudat. Bagaimana kita memanage eksudat yang baik, tentunya disesuaikan dengan banyaknya eksudat. Apakah penyerapannya harus lebih banyak, atau misalnya kita menemukan eksudat yang minimal, tentunya perlakuannya juga akan berbeda dengan eksudatnya yang banyak. Selanjutnya adalah tepi luka yang X tadi. Di sini kita harus melakukan pengkajian ulang. Kenapa harus melakukan pengkajian ulang? Karena kalau kita menemukan tepi luka yang memang kita khawatirkan atau kita evaluasi, ternyata tepi lukanya itu tidak memungkinkan untuk dilakukan misalnya sekunder hecting, misalnya seperti itu. Sehingga itu harus ada adjuvan terapi. Biasanya yang dilakukan itu kita kolaborasi dengan bagian bedah plastik, yaitu dengan dilakukan skin graft terapi adjuvannya. Seperti itu. Jadi untuk penutupan luka ini sangat penting karena kita tidak bisa membiarkan pasien dalam kondisi luka terbuka terus-menerus. Selanjutnya kita lihat bagaimana kesempurnaan penyembuhan luka itu tergantung kepada beberapa faktor. Ya, mungkin di sini sudah dibahas juga sebelumnya. Faktor lokalnya
adalah kemampuan jaringannya, kemudian tipe kerusakannya, besarnya kerusakan daripada luka tersebut, kemudian ada faktor sistemik, tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana status kesehatan secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian kondisi luka yang ideal, kita kembali lagi bagaimana kita melihat proses penyembuhan luka yang normal. Tentunya jaringannya harus baik atau bagus atau tumbuh, kemudian tidak ada mikroorganisme sehingga proses penyembuhan luka itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian yang menghambat penyembuhan luka, mungkin kita kembali lagi bahwa jaringan nekrotik, bakteri, eksudat itu ketiga ini adalah yang akan menghambat selain ada faktor-faktor yang lain. Kita kembali lagi, kita harus selalu mengulang-ulang ini terkait dengan warna dasar luka. Kita lihat bahwa di situ ada jaringan yang memang hitam. Bagaimana kita memperlakukan luka seperti ini? Tentunya yang hitam tadi harus kita buang ya, sehingga nanti akan terjadi pertumbuhan jaringan yang baru. Kemudian yang kuning juga sama, kita bersihkan. Di sini biasanya warna dasarnya bercampur-campur, dalam satu luka itu bisa berbagai macam warna, tetapi bagaimana kita memanage yang kuning ini sehingga debris-debris atau slab itu bisa terlepas dari luka tersebut. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita juga memperlakukan atau warna dasar luka itu yang sudah merah ya. Tidak sedikit dari beberapa pasien yang ditangani di kita itu terjadi hipergranulasi. Jadi itu juga akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan ketika pasien tersebut terjadi hipergranulasi. Tentunya ada tindakan-tindakan yang lain yang tidak selamanya bisa dilakukan oleh hanya perawat atau bidan atau dokter, tetapi ada memang spesialis khusus yang nanti akan menangani untuk melakukan tindakan lebih lanjut untuk menangani terjadi hipergranulasi. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam wound bed preparation? Nah, ini sebetulnya di dalam bagan yang ada di sini itu mempermudah kita. Semua yang disampaikan di wound bed preparation ini di dalam perawatan luka yang akan menjadi patokan utama adalah harus dilakukan dulu asesmen. Jadi asesmen patient itu merupakan hal mutlak yang harus kita lakukan. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya. Setelah dilakukan asesmen, kita akan tahu bahwa akan kita tentukan diagnosis atau kondisi luka tersebut. Kemudian bagaimana kita menyiapkan warna dasar luka tersebut? Tentunya tadi kita harus lihat dulu apakah ada kontaminasi bakteri, ada nekrotik atau tidak, kemudian eksudat kita nilai juga, sehingga kita harapkan warna dasar lukanya itu menjadi bersih. Nah, ketika sudah bersih, tentunya ada aplikasi lain yang harus kita lakukan. Di situ ada yang namanya primary dressing, secondary dressing, itu mungkin nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa apakah luka tersebut harus dilakukan tindakan yang memang melibatkan dokter bedah plastik, misalnya harus dilakukan skin graft atau misalnya harus dilakukan flap, tentunya itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Pertama kita lihat di sini ketika kita melihat jaringan nekrotik, biasanya kita tindakannya yang paling tepat adalah dilakukan debridement ya. Jadi debridement ini adalah suatu prosedur pembuangan jaringan yang rusak atau jaringan yang terinfeksi. Tekniknya macam-macam, kita sudah tahu bahwa ada pembedahan, ada mechanical debridement, kemudian ada kimia, ada autolisis. Kita lihat yang debridement ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuang jaringan yang mati, kemudian membuang material asing. Kalau misalnya ditemukan di dalam luka tersebut ada material asing, kemudian membersihkan jaringan yang terkontaminasi, dan jangan lupa di sini juga harus kita mempertahankan struktur semaksimal mungkin di sekitar luka tersebut. Kemudian ini yang bedah debridement. Bedah debridement ini biasanya dilakukan oleh
dokter ya, karena memang ini menjadi kompetensi dari dokter, atau misalnya bisa dilakukan oleh perawat atau bidan yang memang sudah dilakukan asesmen kompetensi terkait dengan ini gitu. Alat yang digunakan kita sudah tahu, kita menggunakan gunting, kemudian mungkin harus pakai bisturi juga, kemudian ada instrumen-instrumen lain untuk membuang jaringan mati. Kemudian metode debridement yang cepat dan paling efisien katanya ini memang kalau kita lihat lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena memang lebih mudah ya untuk yang bedah debridement. Ini bisa dilakukan bukan hanya di kamar operasi, tetapi juga bisa dilakukan di ruangan perawatan ya. Ada bedside dan ada di ruang operasi. Ini yang membedakan menjadi pertimbangan barangkali. Untuk bedside ini biasanya ukuran lukanya itu lebih kecil, jadi superficial. Kemudian sedangkan di kamar operasi biasanya lukanya lebih dalam, kemudian lebih luas gitu ya, seperti itu. Sehingga memang membutuhkan debridement di kamar operasi. Kemudian kalau yang dari ruang rawat, biasanya pasiennya di ruang rawat itu dia tidak membutuhkan anestesi, sedangkan di kamar operasi kita ketahui harus menggunakan anestesi. Jadi di sini juga ada hal lain yang harus kita lihat. Ketika kita melakukan debridement di ruangan itu dianggap kurang terkontrol jika terjadi perdarahan gitu ya, seperti itu. Akan sulit kalau misalnya ada perdarahan ketika kita melakukan nekrotomi. Kemudian kurang efektif katanya, tapi tentu saja efektif tidaknya bisa disesuaikan dengan kondisi luka pasien. Kemudian kalau bedside ini adalah kosnya rendah ya, kita sudah tahu bahwa kalau kita bandingkan di kamar operasi tentunya kosnya akan lebih tinggi gitu. Belum lagi antrian-antrian di kamar operasi itu kan cukup panjang barangkali seperti itu, jadi perlu kita pertimbangkan seperti itu ya. Kemudian ada yang dinamakan mekanik debridement. Jadi ini mekanik debridement ini salah satu metode debridement yang lama ya, dan sampai saat ini masih kita lakukan oleh seluruh nakes. Saya rasa ini dressing ini cepat kering, akan menimbulkan nyeri terutama saat diangkat karena dressing nempel dan menekan pada luka. Biasanya kita menggunakan kasa ya. Jadi kalau mekanik debridement ini kasa yang menempel langsung terhadap luka, tidak ada barrier sama sekali, sehingga itu akan menimbulkan nyeri pada pasien. Di sini juga dikatakan tidak selektif. Kenapa? Karena jaringan yang mati dan jaringan yang baru itu akan sama-sama terangkat. Seperti itu kekurangannya. Ini contohnya di dalam gambarnya ya, bahwa kasa ini menempel sekali ke luka, sehingga kita akan melepasnya cukup sulit. Dan biasanya akan diberikan dulu cairan untuk memudahkan melepas kasa tersebut. Kemudian ada kimia debridement, ini menggunakan enzim dan campuran lain untuk menghancurkan jaringan nekrotik. Lebih dipilih dibandingkan mechanical debridement. Ini kaitannya dengan produksi enzim ya. Kemudian untuk menghancurkan kolagen, karena itu juga akan menghalangi dalam pembentukan kulit. Contohnya seperti ini. Barangkali di semua peserta workshop ini ada yang pernah lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah autolysis debridement. Yang sering ini yang kita lakukan selama ini di dalam perawatan luka pada pasien dengan jaringan nekrotik atau banyak debris-debris atau misalnya ada Wunderhisen dan sebagainya. Autolysis debridement fungsinya adalah untuk meluruhkan, melisiskan atau menghancurkan sel yang mati. Poin penting pada teknik ini adalah menjaga kelembaban pada luka, jadi akan selain dia dapat meluruhkan juga dia dapat mempertahankan kelembaban. Kemudian autolysis debridement ini dianggap metode yang lebih selektif dibanding dengan metode debridement lain yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk bekerja ya, seperti itu. Ini contohnya, sebetulnya nanti ada contoh-contoh yang lain mungkin yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya ya terkait dengan topikal. Di sini bentuknya ada yang berbentuk hidrokoloid, kemudian ada juga yang berbentuk hidrogel. Jadi
macam-macam yang kita gunakan. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan kontrol tentang kelembaban. Jadi penyembuhan luka dengan metode dressing lembab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan dressing yang kering. Sebetulnya hal ini muncul karena kita sudah banyak sekali atau nakes-nakes yang sudah melakukan suatu penelitian atau membuat jurnal-jurnal, dan memang ini sudah terbukti dan sudah diakui oleh semuanya yang memberikan pelayanan ya. Kemudian prinsip utama dalam perawatan luka, di sini ada bagaimana kita membersihkan luka. Yang sering kita lakukan dalam pembersihan luka tentunya cairan apa sih yang akan kita gunakan, itu harus menjadi pertimbangan saat membersihkan luka, karena barangkali ada pasien-pasien yang memang dia alergi terhadap cairan tersebut. Kemudian penutupan luka dan perlindungan luka. Ini sangat penting ya di dalam prinsip utama dalam perawatan luka. Selanjutnya adalah tujuan pencucian. Kita sudah tahu ya bagaimana kita memfasilitasi proses fagositosis, kemudian mengurangi jumlah koloni, rehidrasi, kemudian meminimalkan trauma luka saat melepas balutan ya, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini juga menjadi memudahkan kita untuk melakukan asesmen terhadap luka. Teknik pencuciannya kita ada showering, bathing, ada swabbing, ada scrubbing ya. Dari semuanya ini mungkin yang saya perlu sampaikan bahwa hati-hati untuk pasien dengan kanker, scrubbing itu jangan terlalu banyak dilakukan karena itu akan merangsang terjadi perdarahan. Karena kita ketahui bahwa karakteristik pasien kanker itu adalah mudah berdarah dan jaringannya rapuh. Sebagai penutup di sini berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan luka yang memungkinkan untuk terjadi proses penyembuhan sangat penting dilakukan, yaitu dengan kita memperhatikan vaskularisasi yang adekuat, dasar luka stabil, dan meminimalkan eksudat. Demikian barangkali ini ada kata pepatah atau kata-kata motivasi untuk kita semua. Lakukan pekerjaanmu dengan sepenuh hati, maka kau akan sukses. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.